Dan memang tema kita kali ini adalah kita akan membicarakan mengenai arsip Paris dalam kuantitas dan kualitas, Pak. Bahwa tujuannya itu adalah ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya. Tetap di Ngosip, bukan gosip, karena kita bicara fakta, bukan cuma kata-kata. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Hardi, selamat datang di Ngosip, ngobrolin seputar arsip. Sudah 12 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 yang bertujuan memperkuat penyelenggaraan kearsipan di Indonesia dari berbagai aspek. Aspek sumber daya manusia kearsipan, dalam hal ini arsip Paris dinilai masih terlalu minor untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang cukup kompleks saat ini. Sebagian mempertanyakan masalah kuantitas yang menyebabkan kontribusi yang masih terbatas. Dan sebagian lagi mempertanyakan masalah kualitas di mana permasalahan sulit untuk tuntas. Semua itu masih dalam satu tujuan yang sama, yaitu demi tercapainya penyelenggaraan kearsipan yang baik di negeri kita, Indonesia. Apakah peran arsip Paris masih dibutuhkan dalam era industri 4.0 dan society 5.0? Dan bagaimana program yang akan dilaksanakan untuk dapat mendukung pelaksanaan tujuan tersebut? Inilah tema showcase kita kali ini, arsip Paris dalam kuantitas dan kualitas. Tahu salah satu jabatan fungsional di Kementerian Keuangan? Arsip Paris adalah orang atau pejabat yang bertugas untuk mengolah arsip suatu kementerian atau lembaga. Banyak mungkin dokumentasikan dokumen, milah-milah dokumen, ngapusin dokumen, apalagi ya? Tugasnya mengarsip berkas-berkas penting seperti surat masuk, surat keluar, atau berkas lainnya terkait dengan pekerjaan. Saya rasa penting karena harus ada legal standing kan kita di Kementerian Keuangan ini ya. Penting banget karena banyaknya dokumen keuangan, jadi harus supaya nggak wasting time untuk nyari dokumen ya, jadi perlu banget adanya arsip Paris. Selain itu perlu juga diklasifikasikan arsip-arsip, apakah dia rahasia, sangat rahasia, karena ada dokumen-dokumen data-data keuangan yang konfidensial tentunya gitu. 23 Oktober 2009, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 yang disusun untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya. Dan sudah 12 tahun setelahnya, bagaimana kesiapan sumber daya manusia kearsipan dalam hal ini arsip Paris untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut? Telah hadir bersama kita Direktur Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Wawan, SIP MAP. Apa kabar Pak Wawan? Alhamdulillah, baik. Ini terima kasih sekali atas kehadiran Pak Wawan yang sudah meluangkan waktunya nih Pak di acara Ngosip kita kali ini. Dan memang tema kita kali ini adalah kita akan membicarakan mengenai arsip Paris dalam kuantitas dan kualitas nih Pak. Seperti tadi video yang sudah kita saksikan sama-sama Pak ya, mengenai video tadi wawancara kita dengan teman-teman di teknis di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan pendapat-pendapat tersebut Pak, sebenarnya menurut Bapak nih Pak, seberapa penting sih Pak peran arsip Paris bagi organisasi untuk mendukung kinerja organisasinya Pak? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Sebenarnya ketika berbicara tentang jabatan fungsional arsiparis, itu kita tidak akan pernah lepas dari tujuan disusunnya Undang-Undang 43 tahun 2009. Betul. Yaitu tadi disampaikan ya, bahwa tujuannya itu adalah ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya. Nah, itu sebenarnya masih koma kalau saya. Masih koma. Dikarenakan itu masih menjadi sebuah output ya, output dari Undang-Undang 43 tahun 2009. Justru yang menjadi outcome-nya itu adalah pelindungan kepentingan negara gitu ya. Pelindungan kepentingan negara. Bahwa kepentingan negara akan terlindungi itu syaratnya adalah ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya. Betul. Nah, dalam konteks jabatan fungsional arsiparis, itu bahwa arsiparis itu salah satu tugasnya adalah untuk menjamin kegiatan ataupun peristiwa apapun di negeri ini itu tersedia rekaman kegiatannya, tersedia rekaman peristiwanya yang sudah barang tentu rekaman kegiatan maupun peristiwanya itu benar-benar autentik dan terpercaya. Ada kalangan lain yang menyatakan di samping autentik juga ada utuh, lengkap dan terpercaya. Itu yang menjadi salah satu tugas arsiparis. Bahwa ketersediaan arsip milik negara yang autentik, utuh, lengkap dan terpercaya itu menjadi prasyarat untuk terpenuhinya mandat negara untuk pelindungan kepentingan negara. Oke Pak, berarti kan tadi dengan yang Bapak sampaikan, tugas arsiparis itu begitu krusial ya Pak ya? Ya. Dampaknya harusnya bisa memberikan dampak yang cukup besar dan bahkan sangat besar Pak bagi kepentingan negara itu sendiri. Nah, mungkin pertanyaan yang cukup penting dan ingin diketahui oleh banyak kalangan, sebenarnya dari sisi dilihat kuantitas, sebenarnya arsiparis di Indonesia itu sudah mencukupi atau belum Pak sebenarnya? Dan kemudian apa sih upaya yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di Arsip Nasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Oke, baik. Kita seperti yang tadi disampaikan, bahwa tugas arsiparis itu begitu luar biasa gitu ya. Betul Pak. Dalam rangka untuk pelindungan kepentingan negara melalui pelindungan dan penyelamatan arsip milik negara, yang sudah barang tentu tugas arsiparis itu adalah menjamin keautentikan, keutuhan, kelengkapan dan keterpercayaan dari arsip milik negara itu. Yang sudah barang tentu dalam melaksanakan amanat negara itu dibutuhkan arsiparis yang tidak hanya cukup, tapi juga cakap. Nah, ketika berbicara tentang kuantitas jabatan fungsional arsiparis di negeri ini, maka semestinya bahwa seluruh ya pelaku penyelenggaraan kearsipan, baik di pusat maupun daerah, itu sudah menghitung kebutuhan jabatan fungsional arsiparisnya masing-masing. Namun sampai dengan saat ini, itu kurang lebih baru hampir 50% kementerian lembaga, Pemda provinsi dan kabupaten kota yang sudah menghitung kebutuhan kuantitas arsiparis di instansi masing-masing. Dan jumlahnya itu sekitar 95.000 sekian. Yang baru kebutuhan arsiparis nasional kita dalam rangka untuk melaksanakan mandat negara di bidang kearsipan yang tadi saya sampaikan. Gitu. Dan itu baru 50% Pak? Baru 50%. Oke. Bisa jadi kalau sudah 100% melebihi 100 ribuan orang. Betul. Contoh misalkan, Kementerian Agama kebutuhan arsiparisnya itu 14.000. Bayangkan ketika ada beberapa kementerian yang absolut yang tidak dilimpahkan kewenangannya ke daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Ini sangat luar biasa. Namun dari kebutuhan arsiparis yang sebanyak 95.000 lebih itu, ternyata existing jumlah arsiparis yang ada di Indonesia sampai saat ini itu belum mencapai jumlah 9.000. Baru 7.000 sekian hampir 8.000 orang. Termasuk arsiparis di Kementerian Keuangan. Betul. Demikian Pak Ardi. Oke, jadi memang kita benar-benar dalam
krisis kuantitas juga ya Pak? Betul. Dengan tadi perhitungan baru 50%, yang jumlahnya seharusnya adalah 95.000, kemudian ternyata yang baru terisi sekitar baru 7.000. 7.000 sekian, hampir 8.000-an. Oke, jadi memang ini krisis dari sisi kuantitas ya Pak ya? Betul. Dan memang teman-teman ahli pun sudah berusaha banyak membantu untuk pembinaan penyusunan informasi dan pengisian gitu Pak ya. Oke, ini hal yang cukup menarik Pak. Tapi memang salah satu fenomena yang terjadi lagi nih Pak, yang mungkin entah ini terjadi secara majemuk umum general di kementerian lembaga lain ataupun memang hanya di lingkungan kita, fenomena yang sebenarnya muncul adalah jabatan fungsional arsiparis ini perspektifnya adalah suatu jabatan yang aman, suatu jabatan yang tidak memiliki resiko dianggapnya gitu Pak. Karena dengan tugasnya, yang tadi dilihat oleh stigma teman-teman, mengurus surat masuk, surat keluar, that's it, stop di situ. Sehingga ketika ditanyakan kepada teman-teman generasi Y dan generasi Z, this is something yang nggak ada challenging-nya sama sekali Pak. Gitu. Bayangan Bapak seperti apa nih Pak, dengan adanya fenomena seperti ini? Itu mungkin karena teman-teman kita tersebut belum begitu tahu dan paham secara mendalam terkait dengan penyelenggaraan kearsipan itu sendiri. Secara umum, mungkin saya akan menjelaskan. Mungkin kita semua itu kan kaget gitu ya. Ketika di dalam mindset kita bahwa kearsipan itu adalah sesuatu hal yang remeh-temeh. Betul. Tapi kenapa bahwa kearsipan itu justru menjadi suatu urusan yang itu diwadahi oleh dalam bentuk undang-undang. Ini kan sesuatu hal yang sepertinya memunculkan pertanyaan. Menurut asumsi kita bahwa kearsipan itu adalah sesuatu hal yang remeh-temeh, tapi kenapa diwadahi oleh sebuah regulasi peraturan perundang-undangan yang dalam bentuk undang-undang? Dan undang-undang itu kan seperti kita tahu sendiri, itu adalah kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Betul. Ini luar biasa. Dan itu ternyata setelah coba kita semua kaji di undang-undang itu, bahwa undang-undang itu sebenarnya outcome-nya itu dua. Yang pertama itu terwujudnya pelindungan kepentingan negara, dan yang kedua itu terwujudnya pelindungan hak-hak keperdataan rakyat. Ini luar biasa. Ya, terwujudnya pelindungan kepentingan negara itu melalui pelindungan dan penyelamatan arsip milik negara. Betul Pak. Pelindungan hak-hak keperdataan rakyat itu melalui pelindungan dan penyelamatan arsip milik warga negara. Yang sudah barang tentu dalam konteks ini, kehadiran arsiparis itu untuk memastikan bahwa arsip milik negara maupun arsip milik warga negara itu tersedia secara autentik yang pertama, yang kedua utuh, yang ketiga lengkap, dan yang terakhir terpercaya. Ketika berbicara tentang surat menyurat itu hal-hal yang remeh-temeh. Namun ketika berbicara tentang keotentikan sebuah dokumen negara, apakah kita semua bisa memastikan apa yang kita sentuh selama ini yang disebut dengan surat menyurat itu otentik atau tidak? Betul Pak. Dan itu nanti dampaknya ketika kita tidak memahami hal ini, dampaknya bisa jadi nanti anak cucu kita di kemudian hari yang akan bermasalah. Contohnya apa? Kita semua mungkin setiap tanggal 11 Maret itu ada peringatan Super Semar. Dan setiap tanggal 11 Maret pada media apapun itu terjadi perdebatan yang cukup sengit antara berbagai pihak anak bangsa. Di satu sisi ada yang mengatakan bahwa surat perintah 11 Maret itu adalah sebuah sebuah pergantian kekuasaan yang konstitusional. Ada juga ya, ada pandangan masyarakat yang sebagian menyatakan itu adalah sebuah perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Nah, disinilah prinsipnya, intinya bahwa kepentingan negara dalam konteks ya 11 Maret 1966 itu pasti akan sering terjadi semacam
persepsi yang berbeda-beda di antara anak bangsa dikarenakan ternyata kita sebagai komunitas kearsipan nasional itu tidak mampu untuk menyediakan rekaman kegiatan ataupun peristiwa yang pernah terjadi tahun 1996 itu secara otentik, utuh, lengkap dan terpercaya. Kalau Pak Hardi mau tahu, ada 3 versi sumber-sumber di ANRI. Versi Angkatan Darat, Setnek, sama versi Majapahit. Dan 3 itu gambarannya semua? 3-tiganya coba kita bawa ke Puslapor, Polri, Mabes Polri. 3-tiganya tidak autentik. Nah, ini yang kita semua harus pahami, apalagi sekarang, era sekarang nih. Betul, Pak. Ada informasi yang valid dan informasi yang hoax. Informasi yang valid sudah barang tentu karena dasarnya adalah arsip yang autentik dan terpercaya. Informasi yang hoax pasti dasarnya itu arsipnya tidak autentik dan tidak terpercaya. Kurang lebih itu. Dan bisa jadi ini nanti menjadi menjadi diskusi di antara kita. Apakah yang autentik itu harus asli? Apakah yang asli itu autentik? Ini menjadi pertanyaan. Gitu ya. Nggak perlu diungkap di sini ya. Nanti jadi menjadi pertanyaan. Akan panjang gitu Pak ya? Panjang, betul. Gitu panjang. Tidak hanya sekedar mengolah ini kertas, diberkaskan. Tapi ada pekerjaan intelektual untuk menentukan bahwa ini autentik atau tidak. Gitu. Meskipun ini tidak asli, tapi seorang arsiparis ya itu harus menentukan ini autentik atau tidak. Dan itu bukan pekerjaan yang remeh-temeh dan mudah bagi semua orang. Butuh suatu kualifikasi tertentu, kemampuan tertentu, di mana juga this is something yang challenging buat generasi Y, generasi Z gitu ya Pak ya. Karena kita juga memikirkan tentang future, masa depan. Ketika kita salah menentukan di awal, dampaknya nanti di masa depan seperti tadi ya Pak ya. Oke, memang ini hal yang juga harus diketahui nih oleh teman-teman rekan arsip sekalian nih. Nah, dari yang tadi Bapak kita menyinggung masalah mengenai kualifikasi tadi ya Pak ya. Ada suatu kompetensi yang harus dipenuhi oleh yang namanya seorang arsiparis. Di arsip nasional memang kan sudah ada yang namanya program sertifikasi nih Pak. Dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin kualifikasi dari seorang arsiparis. Banyak harapan-harapan yang cukup besar sebenarnya yang dijatuhkan juga kepada seorang arsiparis nih Pak. Diharapkan seorang arsiparis harus bisa A, B, C, D lain sebagainya. Apakah memang dengan adanya program sertifikasi ini akan dapat menjamin kualifikasi kompetensi dari seorang arsiparis gitu? Jadi nih jangan sampai nanti sudah dibikin formasi banyak, quantity, kita dalam masa crisis of quantity. Ntar takutnya lagi quantity sudah tambah ataupun ternyata quantity dengan 7.000 ini kualifikasinya nggak oke nih Pak. Nah bagaimana sebenarnya ini cara teman-teman di ANRI untuk menjaga apakah ada hal selain sertifikasi yang dilakukan atau sertifikasi ini menjadi suatu hal kunci nih Pak bagi teman-teman arsiparis. Baik, ini pertanyaan menarik ya. Jadi pertanyaan ini jawabnya itu kita tidak akan pernah lepas dari urutan mandat tadi ya. Dari urutan mandat dari Undang-Undang 43. Kemudian nanti tugas arsiparisnya seperti apa gitu ya. Nah, ketika negara sudah memberikan mandat gitu ya, terhadap kita semua di bidang kearsipan. Nah, dan itu tujuannya adalah pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pelindungan dan penyelamatan arsip milik warga negara dan negara yang sudah barang tentu ketika kita mau belajar lebih mendalam itu tidak sederhana tapi kompleks ya. Butuh keahlian khusus untuk memastikan bahwa arsip milik negara itu terlindungi dan terselamatkan. Betul Pak. Salah satunya adalah penentuan untuk menetapkan otentik tidaknya sebuah dokumen. Apakah ia asli atau palsu? Bisa jadi yang asli itu tidak otentik. Yang palsu, yang fotokopian justru yang otentik. Nah, itu yang harus ada ilmunya ya. Belum lagi kita berbicara tentang bagaimana cara untuk memusnahkan arsip milik negara. Salah memusnahkan bisa masuk ke penjara. Karena apa? Yang seharusnya itu adalah itu permanen sampai negara ini tidak ada. Kemudian seorang arsiparis itu direkomendasikan untuk musnah. Ini kan melanggar kurang lebih ya. Melanggar dalam konteks pemusnahan arsip milik negara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang itu resikonya tinggi Pak ya? Tinggi. Baik dari sisi pidana ada pidananya? Di sisi pidana ada. Ini ada kasus, ini kan
banyak terjadi, misalkan di dana desa nih, sekarang kan lagi tren. Saya dapat informasi salah satu desa di Provinsi DIY, itu ada salah satu pembesar di desa gitu ya, tanpa sengaja itu merobek. Salah satu berkaitan dengan arsip warga negara, rakyat gitu ya, yang kaitannya dengan hak-hak keperdataan rakyat gitu. Merobek. Nah, kemudian si warga negara ini, si rakyat ini tidak terima, langsung lapor polisi, lumayan 6 bulan mendekam di tahanan. Gitu ya. Real gitu. case ya, Pak, Real ya? case. Nah, dalam konteks ini karena ini adalah mandat negara dan arsiparis itu menjadi ujung tombak untuk mewujudkan mandat negara, tujuan penyelenggaraan kearsipan, maka sebuah keniscayaan arsiparis itu harus memiliki kualitas dan profesionalitas yang memadai. Ini yang sesuai dengan PP 11 2017 tentang manajemen PNS, gitu ya. Seorang arsiparis yang berkualitas sudah barang tentu di samping menghasilkan kinerja yang sesuai dengan standar, gitu ya. Juga dalam konteks istilahnya itu balance scorecard gitu ya, itu mendekati ke output dan juga outcome, kurang lebih itu. Itulah berkualitas, tidak hanya berhenti pada proses gitu ya. Ketika berkaitan dengan pemberkasan itu kan masih proses gitu ya. Mencatat surat masuk, surat keluar itu masih proses. Tapi dari proses-proses itu kira-kira kita mau akan mencapai tujuan apa? Itu yang lebih penting, kurang lebih itu. Dan yang kedua, arsiparis pun harus memiliki profesionalitas yang memadai ya. Profesionalitas yang memadai sudah barang tentu sebagai seorang profesi, jabatan profesi, arsiparis itu dituntut untuk memiliki integritas, gitu ya, integritas. Oleh karenanya dalam undang-undang maupun PP itu seorang arsiparis itu bekerja mandiri dan tidak ada intervensi dari siapapun. Karena apa? Dalam rangka untuk memastikan arsip milik negara tercipta secara otentik dan terpercaya, itu di situ perlu gitu ya, perlu keterlibatan arsiparis secara mendalam. Bisa jadi asli tapi tidak otentik ya itu. Nah, dalam konteks ini salah satu upaya untuk ya mewujudkan arsiparis yang berkualitas dan profesionalitas itu adalah kegiatan sertifikasi. Sertifikasi itu lebih ke arah sebuah upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi pada jabatan maupun kompetensi teknis pada bidang kearsipan tertentu, kurang lebih itu. Kalau jabatan itu ya misalkan ada kenaikan jenjang dari pertama ke muda, kita harus diuji dulu apakah yang bersangkutan layak atau tidak naik jabatan. Yang sudah barang tentu standarnya adalah standar berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan apa yang seharusnya dilakukan oleh muda. Gitu. Yang sudah barang tentu harus beda kinerjanya dengan yang dilakukan oleh jabatan sebelumnya, jenjang jabatan sebelumnya. Demikian Pak Hardi. Jadi memang sertifikasi ini sampai saat ini adalah sebagai suatu proses ataupun program yang menjamin tadi Pak ya, menjamin kualifikasi dan kompetensi dari seorang arsiparis. Betul. Tapi memang pernyataan Bapak juga itu Pak, arsiparis harus berintegritas. Karena akan menjadi suatu bencana besar bagi orang yang mengelola arsip yang seharusnya otentik dan terpercaya, justru dia nggak bisa dipercaya. Betul. Pak ya. Jadi ini hal yang sebenarnya dan penuh resiko sebenarnya Pak. Kalau dibilang ya, makanya itu kalau ada yang beranggapan, oh ini jabatan yang nggak ada resikonya, ini jabatan yang aman-aman aja, dia belum berpandangan secara luas Pak ya. Oke. Masuk ke tadi yang membicarakan arsiparis sebagai sebuah profesi Pak. Sebuah profesi biasanya kita dinaungi oleh yang namanya ada asosiasi. Gitu. Dan kita mungkin juga rekan-rekan arsip juga sudah mengetahui bahwasanya di arsiparis ada namanya Asosiasi Arsiparis Indonesia atau AAI Pak ya. Yang menaungi profesi dari jabatan fungsional arsiparis. Nah, sebenarnya mungkin banyak nih Pak ya juga teman-teman arsiparis bertanya, sejauh mana sih sebenarnya AAI itu menaungi kita sebagai arsiparis? Apakah memang memberikan suatu bantuan advokasi, pendidikan atau lain sebagainya seperti asosiasi-asosiasi jabatan-jabatan yang ada di Indonesia? Baik, kalau ini sebenarnya lebih tepat apabila ditanyakan ke pengurus ya.
pengurus Asosiasi Arsiparis Indonesia. Meskipun saya bagian dari AAI, ya saya pun termasuk anggota AAI, tapi dalam posisi sebagai Direktur SDM Kearsipan dari sertifikasi, saya itu berposisi sebagai pembina Asosiasi Arsiparis Indonesia. Dan dalam konteks ini ya Arsiparis merupakan sebuah organisasi independen yang tidak bisa diintervensi oleh ANRI sebagai instansi pembina. Jadi dalam konteks hubungan antara ANRI dan asosiasi itu lebih ke arah partner kerja dalam rangka ikut membantu ANRI dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalitas jabatan Arsiparis. Itu adalah normatifnya seperti itu. Namun harus kita akui secara jujur gitu ya. Sampai saat ini memang Asosiasi Arsiparis Indonesia itu belum melaksanakan tugasnya secara optimal. Oke. Masih ada beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik, seperti misalkan terkait dengan advokasi, kemudian ada juga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas seorang arsiparis, itu pun masih terbatas, dan apalagi ketika 2 tahun terakhir 2020-2021 itu ada bencana ya COVID-19 yang sudah barang tentu dalam implementasi untuk melaksanakan tugas sebagai partner ANRI itu agak-agak ada kendala lah gitu ya, agak-agak ada kendala terkait dengan implementasinya. Demikian Pak Ardi. Oke, jadi memang kenapa pertanyaan ini muncul sebenarnya Pak, ekspektasi teman-teman Arsiparis itu juga cukup tinggi nih Pak terhadap asosiasi. Jadi memang tadi Bapak juga sudah menjelaskan, semoga ini bisa dapat gambaran juga dan penjelasan buat teman-teman rekan-rekan arsip sekalian. Kemudian nih Pak, ada yang bertanya seperti ini Pak, ini terkait dengan program yang sebenarnya menjadi salah satu ajang penghargaan dan pengakuan bagi seorang Arsiparis, yaitu Arsiparis Teladan ya Pak ya. Memang kan teman-teman di Arsip Nasional hal yang rutin dilaksanakan tiap tahun adalah memilih seorang Arsiparis Teladan Nasional gitu Pak. Kemudian beberapa nih ada yang mempertanyakan nih Pak, hal pertanyaannya adalah sebenarnya terkait apakah memang pemilihan Arsiparis Teladan ini hanya sebatas ajang pemberian penghargaan, stop sampai di situ, atau ada gambaran visi dan misi besar jauh yang diinginkan. Karena stigma yang muncul di kami atau beberapa teman-teman yang juga melihat, terpilihlah seorang Arsiparis Nasional, Arsiparis Teladan Nasional, stop sampai situ, ganti tahun. Karena bayang kita apa yang akan mereka berikan, atau sebenarnya ada program apa sih di balik hal itu yang ingin diharapkan oleh dari teman-teman Arsip Nasional? Oke, baik. Sebenarnya ini adalah sebuah upaya pembinaan, lebih ke arah upaya pembinaan yang dilakukan oleh kami di Arsip Nasional dalam rangka untuk mencetak role model, baik di kementerian lembaga maupun Pemda provinsi dan kabupaten kota. Jadi ketika ada seorang sosok Arsiparis Teladan di kementerian maupun lembaga, ataupun Pemda provinsi dan kabupaten kota, nanti arsiparis lainnya itu akan menjadikan ia sebagai seorang role model, bahwa seorang arsiparis itu harus memiliki karakteristik, kemudian kompetensi, perilaku dan sebagainya itu seperti si Arsiparis Teladan ini. Intinya lebih ke arah pemberian penghargaan dalam konteks mendorong setiap pelaku penyelenggaraan kearsipan baik di pusat maupun daerah itu memiliki motivasi yang tinggi ya dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang kearsipan yang pada proses implementasinya harus mengacu pada seperti yang sudah ditampilkan oleh role model itu, kurang lebih itu. Sebenarnya tidak ada maksud sampai sejauh visi misi sampai jauh ke depan, tapi lebih sebagai sebuah upaya penghargaan dalam konteks pembinaan kearsipan. Karena memang kata-kata teladan ini hal yang dianggap cukup berat Pak sebenarnya. Teladan menjadikan tadi Bapak ya contoh, role model bagi teman-teman Arsiparis lain sebagainya. Dan mungkin bayangannya ketika nanti jangan sampai seorang Arsiparis teladan melakukan suatu hal di luar
etika-etika Iya, seorang betul. arsiparis gitu Pak ya. Karena itu yang ingin sampaikan. Nanti apakah memang ada gak sih Pak kemungkinan oh dicabut dari penghargaan sebuah jabatan arsiparis teladan karena melakukan pelanggaran kode etik atau lain sebagainya? Kalau kemungkinannya ada, ya. Oke. Kemungkinannya ada. Tapi sejauh ini kan harus ada upaya untuk melakukan pemantauan, Betul. gitu ya. Cuman terus terang aja kapasitas kami untuk melakukan pemantauan itu terbatas. Jadi ya kami dalam posisi ini adalah bersifat pasif gitu ya, menerima laporan ataupun pengaduan dari masyarakat ya, sudah barang tentu baik masyarakat dalam konteks kementerian lembaga maupun Pemda provinsi dan kabupaten kota maupun konteks masyarakat secara umum. Dan selama ini belum ada yang mengadukan terkait dengan keteladanan dari para arsiparis yang sudah kita berikan penghargaan. Dan kalau boleh saya jujur, dari beberapa penghargaan arsiparis yang sudah kita berikan ya seringkali gitu ya, bertahun-tahun gitu, itu ada beberapa orang yang memang dia memiliki memiliki passion di bidang kearsipan. Oke, betul. Meskipun misalkan sudah tidak lagi sebagai seorang arsiparis karena sudah pensiun, tapi ternyata sampai dengan saat ini yang bersangkutan itu benar-benar bergerak di bidang kearsipan lah, karena memiliki passion di bidang kearsipan. Ada yang mendirikan yayasan di bidang kearsipan ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah barang tentu ini adalah sebuah partner Andi dalam rangka untuk mendorong penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan ekspektasi negara. Demikian Pak Ardi. Oke. Nih kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Betul. Ini pertanyaan mungkin yang di era zaman sekarang nih Pak, yang kekinian katanya. Dengan melihat perkembangan teknologi Pak ya, kita sudah masuk ke era industri 4.0, kemudian di society 5.0 gitu Pak. Dengan segala hal pasti kita masuk ke arah otomasi dan sebagainya. Sebenarnya dengan adanya kita di era teknologi baru ini, apakah peran arsiparis itu akan terdegradasi Pak oleh teknologi? Yang tadi Bapak bilang, kita in crisis of quantity. Kuantitas kita ternyata masih kurang sekali. Tapi apakah dengan adanya teknologi sebenarnya udah nggak perlu lagi nih yang namanya arsiparis karena sudah bisa diganti dan sebagainya. Nih bagaimana pandangan seorang direktur SDM kearsipan untuk melihat masalah ini Pak? Oke, baik. Kegiatan arsiparis di era 4.0 dan era society 5.0 sebenarnya bisa jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan kearsipan yang teknis itu digantikan oleh mesin. Contoh misalkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberkasan, kemudian mencatat surat masuk dan surat keluar, kemudian untuk menentukan bahwa dia itu masuk pada retensi, aktif, inaktif, dan seterusnya itu bisa dilakukan oleh mesin. Namun ada sebagian besar kegiatan-kegiatan kearsipan itu yang tidak tergantikan oleh mesin. Karena di situ ada hal-hal yang butuh intelektual gitu ya, kognitifnya kita sebagai seorang arsiparis. Contohnya untuk menentukan sesuatu arsip milik negara itu apakah otentik ataupun tidak otentik, itu sudah barang tentu tidak akan pernah ya bisa diputuskan oleh mesin. Untuk menentukan sesuatu arsip milik negara itu apakah permanen atau musnah, hidup atau mati, seperti malaikat Ijrail, itu sudah barang tentu tidak akan pernah dilakukan oleh mesin. Karena apa? Karena ada pengetahuan-pengetahuan tertentu yang itu tidak dimiliki oleh mesin, gitu ya. Ada analisis-analisis yang bersifat kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang arsiparis. Oke Pak, dari seluruh pernyataan dan penjelasan yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, ada hal yang mungkin ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman arsiparis yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan pada khususnya ataupun yang ada di seluruh Indonesia Pak? Silakan. Baik. Berdasarkan apa yang sudah kami sampaikan tadi, kita berakhir pada kesimpulan bahwa penyelenggaraan kearsipan itu merupakan tugas negara dalam rangka untuk pelindungan kepentingan negara
dan pelindungan hak-hak keperdataan rakyat melalui pelindungan dan penyelamatan arsip milik negara dan arsip milik masyarakat. Dalam konteks Kementerian Keuangan, maka Kementerian Keuangan itu diberikan mandat untuk pelindungan kepentingan negara melalui pelindungan dan penyelamatan arsip milik negara yang sudah barang tentu dalam konteks ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Kementerian Keuangan. Yang salah satunya adalah berkaitan dengan pelindungan kepentingan negara melalui pelindungan kekayaan negara ataupun aset milik negara. Dalam konteks aset milik negara ini, itu ada peraturan perundang-undangan lain yang berbicara tentang aset milik negara, yaitu Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Yang dalam pasal 52 menyatakan bahwa ada kewajiban kita semua untuk melakukan penataan dokumen perbendaharaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan kearsipan. Dan ini dalam konteks Undang-Undang 43 tahun 2009 itu disebut dengan arsip aset. Oleh karenanya, teman-teman arsiparis di Kementerian Keuangan itu sebenarnya itu bekerja gitu ya. Bekerja tidak hanya berhenti pada kegiatan kearsipan semata, bahwa penyelenggaraan kearsipan itu tidak hanya untuk arsip, tapi penyelenggaraan kearsipan di Kementerian Keuangan itu dalam rangka pelindungan kepentingan negara dalam konteks pelindungan aset milik negara yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Keuangan. Ini sudah barang tentu pekerjaan yang sangat mulia tapi berat, dan ketika kita semua bisa berkolaborasi di antara para pelaku penyelenggaraan kearsipan, khususnya para arsiparis, tugas ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kita sebagai seorang warga negara, apalagi seorang aparatur sipil negara, ketika ada mandat negara di bidang kearsipan, maka kita sepertinya wajib untuk melaksanakannya. Karena kalau kita mau jujur, kita sudah berapa tahun mengabdi terhadap negara, di situ banyak fasilitas-fasilitas negara yang sudah diberikan kepada kita. Kita sudah punya rumah bahkan lebih dari satu, kita punya kendaraan bahkan lebih dari satu, bahkan di antara kita ada yang sudah punya anak, punya cucu, yang kita sekolahkan di sekolah-sekolah favorit, bahkan sampai ke luar negeri. Kalau kita mau jujur, semua fasilitas itu karena ada fasilitas negara yang diberikan kepada kita. Oleh karenanya, ketika kita sekarang bagian dari komunitas kearsipan di Kementerian Keuangan, mungkin negara akan bertanya kepada kita. Ketika negara sudah memberikan begitu banyak fasilitas kepada kita, sekaranglah saatnya kita membuktikan pengabdian yang terbaik kepada negara di bidang kearsipan dengan cara untuk pelindungan dan penyelamatan arsip milik negara dalam rangka pelindungan aset milik negara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur sudah berkenan hadir dalam obrolan kita kali ini. Semoga seluruh sumber daya manusia kearsipan, khususnya para arsiparis, tetap bisa dalam semangat dalam bekerja dan terus meningkatkan kualitasnya. Dan sehat selalu untuk seluruh rekan arsip. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap di Ngosip, bukan gosip, karena kita bicara fakta, bukan cuma kata-kata. Assalamualaikum. Hai rekan arsip, sekarang kita sudah masuk dalam segmen kuis pada episode kita kali ini. Sebelum itu, kami akan menyampaikan jawaban atas pertanyaan kuis pada episode sebelumnya, yaitu dengan para pemenang, yaitu selamat kami ucapkan kepada para pemenang, dan pertanyaan untuk episode kali ini adalah sumber daya manusia kearsipan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 terdiri atas. Tahu dong jawabannya? Silakan bagi para rekan arsip yang ingin juga ikut berpartisipasi agar dapat menyampaikan jawabannya ke IG Kearsipan Kementerian Keuangan
sudah kita sampaikan. Terima kasih. Salam arsip.